Pemirsa, apa saja yang patut diwaspadai di lokasi titik rawan kriminalitas di ibu kota dan mengapa Polda Metro Jaya menengarai adanya peningkatan aksi kejahatan malam selama bulan Ramadan? Kita akan tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Dan tentunya pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Selamat pagi, Pak Endra. Selamat pagi, Pak Endra. Selamat pagi, Mas Reza dan Valen. Baik, Pak Endra, evaluasi selama 4 hari puasa atau hari keempat di bulan Ramadan ini, berapa jumlah laporan yang diterima oleh pihak kepolisian sejauh ini terkait dengan tindakan kriminalitas di ibu kota? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pengamanan di bulan suci Ramadan dan juga nanti memasuki Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Polda Metro Jaya telah mengantisipasi ya jauh-jauh hari sebelumnya, di mana kami pada tanggal 28 Maret yang lalu telah mengadakan rapat koordinasi dipimpin langsung Pak Kapolda dan melakukan kegiatan tactical for game, semacam simulasi kegiatan pengamanan wilayah yang dilakukan. Nah, di sini kami sudah mempersiapkan personil yang dilibatkan, khususnya ada 2 fokus yang kita lakukan. Yang pertama adalah pengamanan bulan suci Ramadan, kemudian yang kedua adalah kegiatan vaksinasi booster yang kita tingkatkan. Kegiatan pengamanan di bulan suci Ramadan ini, ya, kita sudah memetakan beberapa daerah yang rawan terjadi kriminalitas apabila tidak kita lakukan antisipasi. Oleh sebab itu, Polda Metro Jaya telah menentukan 13 titik sebagai tempat virtualisasi kegiatan pencegahan, antisipasi maraknya kegiatan masyarakat, terutama sahur on the road yang nanti bisa berdampak pada kegiatan yang lain, yaitu balap liar, kemudian tawuran antar kelompok. Ada 13 titik yang telah kita tentukan, diantaranya itu Jalan Tamrin, Asia Afrika, kemudian kawasan SCBD, Bulungan, kemudian Kemayoran, Pantai Indah Kapuk, kemudian Kota Tua, Danau Sunter, Layang Antasari, termasuk kawasan Kemang. Nah, setiap malam personil kami sebanyak 1.520 personil ini kita terjunkan ya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ada 13 Polres yang di dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini kekuatan personil ini kita standby-kan mulai pukul 01 dini hari hingga pukul 05 pagi hari. Ini untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat yang berdampak nanti hal-hal yang negatif yang terjadi. Pak Endra, sebelumnya kita ada penelpon yang mau mungkin bertanya langsung. Ada William dari Lampung. Selamat pagi William, silahkan dengan komentar atau pertanyaannya singkat saja. Dengan komentar saja. Kami mengharapkan kepada pihak kepolisian untuk di Polda memfungsikan daripada peran dan tugas pokok fungsi daripada Babin Kamtipmas di level kelurahan. Saya rasa agar peran tersebut berkoordinasi dengan Babinsa, Bintara Pembina Desa. Terima kasih. Baik, terima kasih William tadi sudah memberikan komentar. Pak Endra, kalau kita tadi kembali lagi dari bulan Ramadan ini, berapa signifikan Pak ke peningkatan kriminalitas yang terjadi? Dan apakah ada di level yang mungkin seperti di perumahan, yang unitnya ataupun levelnya lebih kecil-kecil begitu Pak? Ya, memang dalam evaluasi yang kita lakukan, dalam 10 hari pertama Ramadan, ini biasanya kejahatan itu menyasar kepada pemukiman, yaitu pencurian, kemudian juga di tempat perbelanjaan, serta perbankan. Ini telah kita antisipasi dengan kita tempatkan personil di situ, dan sampai hari ini memang kita mencatat belum ada kejadian menonjol yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Tetapi kita mendapatkan beberapa kegiatan masyarakat yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, yaitu kumpulan kelompok pemuda yang akan melakukan tawuran, yang seperti bisa diamankan oleh Polsek Bojonggede yang tadi malam telah diberikan apresiasi oleh Bapak Kapolda di Polres Metro Depok. Ini juga merupakan kerjasama antara Babin Kamtipmas, Babinsa, termasuk juga kelurahan. Jadi 3 pilar ini kita berdayakan dan ini betul-betul bisa melakukan hal yang kita inginkan, yaitu kita mencegah terjadinya kejahatan. Ini sejalan dengan program Bapak Kapolda, yaitu kita ada program Ada Polisi. Intinya di sini adalah kita telah memetakan dan men-scanning kelompok-kelompok yang kerap melakukan tawuran, sehingga kita melakukan pendekatan kepada pihak keluarga,
melalui Babin Kamtibmas yang ada, termasuk juga melibatkan pihak sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat, sehingga ini bisa mencegah terjadinya tawuran antar kelompok. Baik, tadi disebutkan bahwa pihak kepolisian Polda Metro Jaya akan menurunkan sekitar 1.500 personel begitu ya, Pak Endra. Prioritasnya apa saja itu Pak pengamanannya? Ya, yang 1.520 personil itu adalah kegiatan yang kita libatkan setiap hari. Seperti saya sampaikan tadi, mulai pukul 01 dini hari hingga pukul 05 dini hari, dalam rangka mengantisipasi kegiatan masyarakat yang bisa menimbulkan hal-hal negatif seperti tawuran, kemudian balap liar, dan sebagainya. Ini kita tempatkan ada 13 titik. Nah, kemudian perlu saya tambahkan juga, di samping kegiatan pengamanan bulan suci Ramadan yang kita fokuskan, kita juga di dalam bulan Ramadan ini juga menggelar kegiatan vaksinasi. Ini sejalan dengan program pemerintah yang telah memperbolehkan masyarakat untuk tahun ini untuk melakukan mudik. Tetapi dengan persyaratan tentu kita tahu, yaitu vaksin booster sebagai persyaratan. Jadi sebab itu Polda Metro Jaya telah mendirikan sebanyak 336 gerai vaksin mulai hari pertama Ramadan hingga nanti menjelang Lebaran. Kemudian target yang kita ingin capai di dalam pencapaian sebanyak gerai vaksin yang kita gelar 336 ini, per hari kita harapkan bisa kita lakukan vaksinasi sebanyak 146.000 orang. Dan ini sudah berjalan dari hari pertama, dan kita gelar mulai pagi, siang, sore hingga malam di beberapa tempat yang strategis, diantaranya di Gelora Bung Karno, Pasar Tanah Abang, kemudian Masjid Istiqlal. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan melakukan vaksinasi, sehingga nanti pada saat pelaksanaan mudik, masyarakat telah memiliki kemudahan untuk melaksanakan mudik sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kita menerima penelpon berikutnya. Ada Pak Bambang dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Bambang. Silakan komentarnya. Selamat pagi Pak. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Polisi Polda Metro Jaya, Pak, terutama untuk pengamanan daerah pinggiran, Pak. Daerah pinggiran, daerah Jabodetabek, penyangga ibu kota, di daerah-daerah seperti Kalimalang, Bekasi, seperti daerah Kranji itu sering sekali terjadi tindak tawuran dan juga begal-begal yang ditengarai oleh dilakukan anak-anak muda. Mohon ditertibkan Pak peristiwa-peristiwa seperti itu, dan Babin Kamtibmasnya benar-benar diaktifkan, jadi masyarakat bisa ikut aktif untuk menjaga ketentraman di ibu kota, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Endra mungkin bisa langsung ditanggapi terkait dengan pengamanan di wilayah pinggiran di kota DKI Jakarta, di kota Jakarta, Pak. Ya, jadi Polda Metro Jaya melakukan kegiatan pengamanan ini bukan hanya untuk wilayah DKI, termasuk wilayah aglomerasi yang termasuk di level Polda Metro Jaya, yaitu ada di Polres Depok, kemudian ke Polres Tangerang, Bekasi, kemudian Bekasi Kota, Tangerang Selatan, serta Kota Tangerang. Ini kita lakukan kegiatan pengamanan yang melibatkan jumlah personil seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga di dalam hal pengamanan kepada masyarakat mulai malam hari hingga dini hari, kita senantiasa menggelar patroli perintis presisi yang telah dimiliki Polda Metro Jaya. Ini senantiasa berpatroli mobile untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga kita harapkan di dalam bulan Ramadan ini betul-betul bisa digunakan untuk beribadah bagi masyarakat, dan juga kriminalitas bisa kita tekan dengan baik. Baik, Pak Endra, kalau kita bicara soal tawuran antar kelompok begitu ya, biasanya diawali dari gesekan di media sosial, Pak Endra. Bagaimana tindakan preventif yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, kita telah memantau dan memonitor melalui tim cyber yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga kita telah memetakan kelompok-kelompok yang kerap melakukan tawuran, dan kita sudah mengetahui jumlah kelompok tiap-tiap Polres atau tiap-tiap wilayah yang ada di Polda Metro. Kemudian melalui program Ada Polisi, ini kita sudah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan dengan melakukan profiling, kemudian scanning, kemudian kita melakukan pendekatan kepada mereka, sehingga dengan langkah-langkah itu kita harapkan mereka tidak melakukan aksi-aksi kegiatan vandalisme maupun tawuran. Apa yang terjadi kemarin di Bojonggede itu juga merupakan langkah antisipasi Polda Metro Jaya, yang mana kita bisa mencegah kelompok yang akan melakukan tawuran, di mana dua kelompok ini belasan pemuda sudah mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam.
Tetapi berkat kesigapan daripada aparat kepolisian, dibantu dengan Babinsa dan juga aparat kelurahan, 3 pilar yang bersinergi di lapangan, ini bisa kita lakukan langkah-langkah antisipasi sehingga tidak terjadi tawuran itu. Baik, Pak Endra, apa yang paling harus diwaspadai oleh masyarakat, Pak, di masa bulan Ramadan seperti ini apabila kalau beraktivitas di subuh pada saat sahur seperti itu, Pak? Ya, tentunya kita juga harus mematuhi ketentuan yang diberikan pemerintah. Situasi pandemi saat ini tentunya kami menghimbau untuk masyarakat tidak melakukan kerumunan. Ini juga sejalan dengan perintah Bapak Kapolda melalui maklumat Kapolda yang telah dikeluarkan, diantaranya memerintahkan dan mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan kerumunan yang tidak diperlukan. Apabila ingin melakukan kegiatan ibadah, ini kita harapkan dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan sebagainya. Tidak melakukan kegiatan berkerumun di luar yang bisa menciptakan tentunya penularan daripada COVID-19. Kemudian tentunya kami harapkan juga ya situasi saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah agar masyarakat juga melakukan vaksinasi ya, karena ini nanti akan berguna bagi kesehatan diri masing-masing juga untuk nanti kepentingan perjalanan di dalam rangka mudik. Karena Polda Metro Jaya mencatat ya berdasarkan rapat koordinasi kita dengan pemerintah daerah ada 13 juta penduduk DKI yang diperkirakan akan melakukan mudik untuk tahun ini. Baik. Semoga saja tindakan kriminalitas di ibu kota semakin bisa ditekan ya selama bulan suci Ramadan ini. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.